kita berbicara tentang makna kemerdekaan itu sangatlah luas. Jadi sebenarnya makna kemerdekaan itu merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah dan merupakan puncak dari rangkaian perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. Jadi kemerdekaan itu merupakan bisa diarti katakan sebagai kebebasan secara utuh, ya, baik tanpa itu bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan dari bangsa asing. Jadi kemerdekaan itu, ya, istilahnya kita diberikan kebebasan, ya, kita bisa berbuat, bertindak, ya, sesuai dengan prinsip dasar bangsa kita sendiri. Jadi makna dari kemerdekaan itu sebenarnya sangat luas. Intinya makna kemerdekaan adalah kebebasan yang kita peroleh dari hasil perjuangan para penjajah, para pejuang yang dulu berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Itu, Mas. 79 tahun Indonesia sudah merdeka, Pak, ya. Terus apa saja nih, Pak, pencapaian terbesar mungkin dari pandangan Bapak, ya, Pak, ya, terhadap bangsa Indonesia yang perlu kita syukuri setelah kemerdekaan ini, Pak? Pencapaian terbesar bangsa Indonesia sebenarnya sangat banyak, ya, sangat luas. Tetapi saya coba ambil contoh. Saat ini kita sudah mampu bersaing dengan negara-negara luar, negara-negara berkembang lainnya dalam bidang olahraga. Kita sudah mampu mengirimkan atlet-atlet kita untuk mengikuti perlombaan-perlombaan dunia. Dan kemarin mungkin kita juga sudah melihat seperti apa atlet-atlet Indonesia berlomba di ajang Olimpiade. Kita mampu memperoleh medali, ya, medali emas dari cabang panjat tebing, kemudian dari cabang olahraga lainnya kita mampu menyumbangkan emas maupun medali-medali lainnya. Kemudian dari segi militer juga kita juga mampu bersaing dengan negara-negara luar. Ya. Kekuatan militer kita, ya, juga mampu tidak kalah dengan negara-negara luar. Pada perlombaan-perlombaan tertentu kita bisa dan mampu menjadi juara umum. Contohnya lomba AARM yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dengan negara luar, nah, kita mampu menjadi juara umum pada saat perlombaan tersebut. Itu sebagai salah satu contoh pencapaian terbesar. Nah, pencapaian yang lain saya kira sangat banyak. Dari segi pembangunan kita sudah mampu membangun dan mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sedang mungkin dikembangkan, ya, contoh di IKN dan lain sebagainya. Itu kan merupakan salah satu pencapaian terbesar yang dilakukan bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi hal-hal positif lainnya yang kita capai. Intinya kita keluar dan mampu mengembangkan diri karena ya itu tadi yang balik ke di awal tadi, Mas. Karena kita sudah merdeka, jadi kita mampu untuk mengeksploitasi diri kita sendiri dan mampu mengembangkan bagaimana untuk membangun Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Peran kami saat ini untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini, ya, kami mengisi dan mengajak semua komponen masyarakat untuk saling bahu-membahu untuk membuat hal-hal kegiatan positif di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Kan tadi yang saya sampaikan, program-program yang sudah kita lakukan, kita memberikan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa, mulai dari mahasiswa, anak-anak SMA, anak-anak SMP, sehingga hal-hal yang tadi terkait dengan Pancasila maupun Indonesia Raya mereka paham secara langsung. Karena memang saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, ya, kadang-kadang adik-adik kita terhipnotis dengan kegiatan-kegiatan itu, ya kan. Asik mereka dengan handphone, asik mereka dengan internet, asik kadang-kadang dengan game online dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lupa tentang sejarah seperti apa bangsa Indonesia ini merdeka. Untuk menjaga itu seharusnya generasi muda juga harus mengerti dan paham bagaimana dulu para pejuang kita mengorbankan jiwa, raga, harta benda untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya, sangat luar biasa perjuangannya. Nah, sekarang kita
tinggal mengisi, menjaga, mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Harapannya Indonesia ini semakin lama semakin baik. Kita sudah 79 tahun merdeka dan syukur alhamdulillah dari tahun 45 sampai tahun 2024 ini ya banyak capaian-capaian positif yang sudah kita peroleh dan kita terima. Nah, pesan kami kepada generasi muda terkait untuk menjaga kemerdekaan, laksanakanlah kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Kita harus menjaga semangat, kita harus menjaga Indonesia ini agar tetap utuh. Ya. Banyak mungkin yang kita dengar ya masih terjadi saat ini di Papua, masih ada saudara-saudara kita yang masih ingin judulnya pingin merdeka dan lain sebagainya. Nah ini harus kita jaga karena Indonesia ini merupakan negara kesatuan. Makanya dibilang NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersatu, kita harus sama ya, sehingga Indonesia tidak terpecah. Tugas kita menjaga itu, mempertahankan itu dengan mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal-hal yang positif. Apa saja hal-hal positif, mungkin kegiatan pelatihan, kegiatan sosialisasi maupun apapun itu ya, kita lakukan sehingga nilai-nilai kemerdekaan itu bisa terjaga dan patriotisme itu bisa dikembangkan maupun dijaga juga oleh adik-adik kita.